Jibril. Part 1. Jibril dan ilmu cocoklogi. Video ini merupakan bagian pertama dari 4 series video yang membahas tentang Jibril. Adapun video-video tersebut terdiri dari 1. Jibril dan ilmu cocoklogi. 2. Kekacauan identitas Jibril dalam Quran. 3. Kontradiksi Jibril dalam Quran. 4. Apakah manusia bisa melihat Tuhan? Anda semuanya tentu sudah menonton video saya yang berjudul Ilmu Cocoklogi dalam Islam, di mana saya membongkar bagaimana para penterjemah Quran telah membohongi umat muslim dengan sengaja menyisipkan kata-kata yang sebenarnya tidak ada dalam bahasa aslinya. Penyisipan kata-kata yang tidak ada dalam bahasa aslinya ini seringkali mengubah maksud dari ayat dalam bahasa aslinya. Hal ini dilakukan selain untuk menutupi kontradiksi tapi juga agar terlihat adanya konsistensi dalam Quran itu sendiri. Dan dalam video ini saya lagi-lagi akan membongkar ilmu cocoklogi dalam malaikat Jibril. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi Islam, Jibril dianggap sebagai kepala malaikat yang menyampaikan wahyu Allah SWT kepada Muhammad dan juga menyampaikan kabar tentang kelahiran Yesus kepada Maria. Namun sayangnya Quran yang mengaku dirinya sebagai kitab yang lengkap dan terperinci, tidak sama sekali menjelaskan identitas Jibril itu sendiri. Sebenarnya nama Jibril muncul di dalam Quran hanya dalam surah 2 ayat 97 dan 98 dan surah 66 ayat 4 sebagai berikut. Surah 2 ayat 97 dan 98. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Surah 66 ayat 4. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Sedangkan sisanya, ketika nama Jibril muncul dalam terjemahan Quran, maka nama Jibril tersebut adalah merupakan sisipan dari penterjemah dan sebagian menggunakan ilmu cocoklogi. Dari kedua ayat di atas, Quran tidak menjelaskan siapa atau apa identitas dari Jibril. Pada umumnya kaum muslim percaya bahwa Jibril adalah malaikat Gabriel yang disebut dalam Alkitab, namun ternyata semuanya ini hanyalah karangan manusia belaka. Untuk membuktikannya, mari kita lihat kisah pemberitahuan kelahiran Yesus yang terdapat pada surah 19 ayat 19-21 dan surah 3 ayat 45-47. Surah 19 ayat 19-22. Ia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Surat 3 ayat 42-47. Dan ingatlah, ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh." Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah dia." Mari kita teliti dengan lebih jelas masing-masing ayat tersebut dengan membandingkannya dengan bahasa aslinya dan terjemahan Inggrisnya dari Sahih International agar lebih mudah dimengerti. Surah 19 ayat 19 dan 21. Ia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." He said, "I am only the messenger of your Lord to give you news of a pure boy." قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Jibril berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." He said, "Thus it will be, your Lord says, it is easy for me, and we will make him a sign to the people and a mercy from us. And it is a matter already decreed." قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Dalam ayat 19 di atas, penterjemah Quran memberikan tambahan kata Jibril di dalam kurung. Ini berarti kata Jibril itu sendiri sebenarnya tidak ada. Namun dalam ayat 21, penterjemah sudah tidak malu-malu lagi memperkosa ayat Quran dengan mengganti kata "ia" menjadi kata Jibril. Padahal kalau kita lihat baik dalam bahasa aslinya maupun bahasa Inggris tidak ada satu kata Jibril dalam ayat tersebut, bahkan kata malaikat pun tidak ada. Lalu bagaimana penterjemah bisa menyisipi kata Jibril dalam terjemahan kedua ayat di atas? Ternyata karena Quran yang menganggap dirinya terperinci lupa merinci siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ia dalam kedua ayat tersebut.
Apakah ini karena biar cocok dengan apa yang dikisahkan dalam Alkitab yang dengan jelas menyebutkan malaikat Jibril? Maka disisipkanlah kata Jibril pada kedua ayat tersebut. Setelah kita melihat ilmu cocoklogi dalam surah 19 tersebut di atas, sekarang mari kita teliti surat 3 yang menceritakan hal yang sama. Mari kita lihat ayat ke-42 dan 45 sebagai berikut, beserta bahasa aslinya dan terjemahan Inggris dari Sahih International. Surah 3 ayat 42 dan 45. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." And mention when the angels said, "O Mary, indeed Allah has chosen you and purified you and chosen you above the women of the worlds." وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." And mention when the angels said, "O Mary, indeed Allah gives you good tidings of a word won from him, whose name will be the Messiah, Jesus, the Son of Mary, distinguished in this world and the hereafter and among those brought near to Allah." إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Tidak seperti dalam surah 19 sebelumnya, dalam surah 3 ini ternyata pengarang Quran menjelaskan bahwa malaikatlah yang mengunjungi Maria. Namun lagi-lagi ternyata penterjemah Quran dengan tidak malu-malui menyisipi kata Jibril pada ayat 42 di atas, padahal tidak ada sama sekali kata Jibril sebelum atau sesudahnya. Tapi kalau kita perhatikan kata malaikat dalam ayat 42 dan 45 tersebut berasal dari kata malaikatu yang mengindikasikan malaikat yang lebih dari satu atau jamak. Hal ini kita bisa lihat dalam terjemahan Inggrisnya yang menggunakan kata jamak angels. Sehingga terjemahan yang tepat adalah para malaikat. Nah, kalau kita bandingkan dengan cerita pada surah 19 yang menggunakan kata pengganti orang ketiga tunggal, ya, maka akan timbul pertanyaan, berapa banyak malaikatkah yang sebenarnya datang memberitahukan Maria? Satu malaikat saja yang bernama Jibril atau banyak malaikat? Siapakah yang berkata-kata kepada Maria? Satu malaikat Jibril atau banyak malaikat Jibril atau satu malaikat tak bernama atau banyak malaikat yang tidak diketahui namanya? Jelas sekarang bagaimana akhirnya ilmu cocoklogi harus dipakai. Karena kalau kaum muslim sampai meneliti dengan seksama, maka akan murtadlah mereka mengetahui kebohongan Quran mereka ini.